Jadi ada nabi-nabi. Sampai hari ini masih ada nabi-nabi untuk komunitasnya dia. Itu ya. Nah, jadi Gilbert salah tuh. Kalau bilang sekarang udah nggak ada nabi, salah. Gilbert harus baca Alkitab lagi. Ada hari ini pun masih ada nabi-nabi. Nabi, bukan karunia kenabian. Nabi yang punya karunia kenabian. Orang yang punya karunia kenabian dan kuat sekali, maka orang-orang akan tahu dia adalah nabi. Tapi bukan nabi yang untuk mengubah bangsa, bukan. Ada ribuan nabi. Kenapa? Selamat berjumpa kembali di channel Wayan Nari Channel. Menurut saudara-saudara, apakah masih ada nabi setelah Tuhan Yesus lahir? Marilah kita dengarkan pendapat dari Bapak Pendeta Yosef Paulusang. Diuji. Oke, terima kasih, Pak. Gitu ya. Ini baru Pak Kayan. Silakan Pak Kayan. Pak Kayan, mikrofonnya dinyalakan ya. Ya, silakan. Terima kasih Pak Pendeta. Saya selalu memanggil Pak Pendeta, ada apa-apa? Iya, boleh. Cuman sertifikat saya tulisnya pastor, bukan pendeta. Oke, silakan lanjut. Gitu ya. Nggak apa-apa. Masalahnya di sinode saya kan saya memilih pendeta. Ntar dimarahin sama PGI, Pak, karena saya sama PGI dibilang bukan pendeta, Pak. Iya, bukan pendeta, pastor. Sama aja ya. Tapi saya memilih pendeta. Iya. Pendeta kan sama gembala, pastor juga gembalakan. Iya, oke, lanjut. Ya, selamat malam, salam semuanya. Iya, shalom. Pak Paul dan teman-teman semua, Bapak Ibu di live stream dan YouTube. Saya sudah lama ingin bertanya juga, Pak Pendeta, saya bertanya tentang pengertian firman Tuhan di Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Ini maaf, saya orang awam, namun punya pemikiran juga tentang Ibrani 1 ayat 1 dan 2 ini. Bahwa ada pada zaman lalu, kemudian ada pada zaman akhir. Maaf, ini bukan untuk dipakai debat, tapi saya ingin meluruskan pendapat saya dari Pak Pendeta Paul. Ibrani berapa tadi, Pak? Pada Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Ya, silakan tolong bacaan. Ya, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Begitu. Lalu ayat 2, maka pada zaman akhir ini dia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah dia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia telah menjadikan alam semesta. Jadi menurut pikiran saya orang awam ini, nabi-nabi itu dipakai oleh Tuhan pada zaman dulu. Dan setelah ada Yesus Kristus lahir di dunia ini, itu Tuhan pakai di zaman akhir. Berarti menurut pikiran saya ini, nabi-nabi tidak ada karena sudah ada Tuhan Yesus, begitu. Berarti menurut pemikiran saya, Nabi ke-26 juga tidak ada. Apakah itu artinya, Pak? Jadi, bagaimana Bapak bisa meluruskan pikiran saya ini supaya benar, kalau salah? Begitu, Pak. Ya. Ibrani 1 itu lagi cerita nabi-nabi ini. Dulu saya bilang ya, nabi-nabi ini kan menubuatkan Yesus mau datang, dan Yesus kan sekarang sudah datang. Makanya tidak ada nabi bernubuat Yesus mau datang lagi. Tetapi sekarang karunia kenabian itu masih enggak? Ya masih. Makanya di zamannya Kisah Para Rasul ada Barnabas dan Silas pun disebut nabi. Ya, zamannya Kisah Para itu kan setelah zaman Yesus.
Kisah Rasul berapa itu ya? Saya lupa Kisah Rasul berapa. Silas pun disebut nabi, atau Barnabas ya sebentar. Silas nabi. Oh, betul itu. Ada Nabi Agabus. Kisah Rasul 15 ayat 32. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi, bukan Barnabas ya, tapi Yudas dan Silas. Kisah Rasul 15 ayat 32. Yudas dan Silas disebut nabi. Terus ada Agabus juga disebut nabi. Tapi apa nabi-nabi ini memberitakan Yesus akan datang? Oh tidak. Mereka adalah nabi-nabi untuk komunitas itu. Jadi ada nabi-nabi. Sampai hari ini masih ada nabi-nabi untuk komunitasnya dia. Itu ya. Jadi Gilbert salah tuh. Kalau bilang sekarang udah nggak ada nabi, salah. Gilbert harus baca Alkitab lagi. Ada hari ini pun masih ada nabi-nabi. Nabi bukan karunia kenabian, nabi yang punya karunia kenabian. Orang yang punya karunia kenabian dan kuat sekali, maka orang-orang akan tahu dia adalah nabi. Tapi bukan nabi yang untuk mengubah bangsa, bukan. Ada ribuan nabi, kenapa hanya Yesaya yang nulis kitab suci? Ada ribuan nabi, kenapa Elia pun tidak nulis kitab suci? Ada ribuan nabi, kenapa hanya Musa yang nulis kitab suci? Kenapa Samuel yang nulis? Ada ribuan nabi. Nah kan begitu kan. Bahkan di zaman para rasul, Yudas, Silas juga nggak nulis kitab suci. Padahal dia nabi. Agabus nggak nulis kitab suci, padahal dia nabi. Nah, jadi nggak bisa ditentukan seperti itu. Siapa yang boleh? Kalau gitu saya punya kitab. Nggak begitu. Nabi itu tidak harus menulis kitab suci. Nabi itu juga tidak harus mengubah satu bangsa. Dia nabi bagi komunitasnya saat itu. Itu ya. Dia harus membedakan. Itulah tadi pendapat Bapak Pendeta Yosep Paulus tentang Nabi sesudah Yesus lahir. Terima kasih sudah mengikutinya. Mohon like dan subscribe. Sampai jumpa di lain kesempatan.